Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Iya, mungkin 1 tahun punya bisa 4 tahun punya di sini mungkin. Wow, jadi... Wah. Auto geigerkan langit Asia hingga Eropa. Tolak gaji 4 kali lipat dari Cina, Shin Tae-yong pilih bangun timnas Indonesia. Tapi kok malah dipecat PSSI? Ternyata ini alasannya yang bikin kamu merinding. Ini dia fakta mengejutkannya. Akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang. Impian rakyat Indonesia terguncang hebat. Naik meja operasi, Ole Romeni dipastikan absen bela Indonesia. Akankah langkah impian untuk gapai Piala Dunia terhenti begitu saja karena hilangnya sang mesin gol Indonesia? Jangan lewatkan kabar terbarunya, simak fakta selengkapnya berikut ini. Petir kejutan menghantam tanah Asia bahkan Eropa. Omongan jujur supporter Vietnam atas timnas Indonesia punya striker berkualitas seperti Jens Reven, harus diakui dia harapan baru Indonesia di Piala Dunia 2026. Akankah ini akan menjadi kejutan besar timnas Indonesia dan akan memanggilnya ke timnas senior siap duet dengan Ole Romeni? Simak terus, ini dia fakta sanjungan di balik itu semua. Langit Indonesia terdiam seketika. Terungkap, rahasia Rafael Struijk tolak klub-klub besar demi Dewa United. Ini bukan tentang uang, prestasi juara, tapi ini tentang klub impian kita semua. Penasaran bukan? Tonton terus fakta terungkap rahasianya sekarang juga. Simak baik-baik ya. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Penawaran dari China lebih besar, jauh lebih besar. Oh ya? Shin Tae-yong, pelatih yang pernah menjadi arsitek kebangkitan sepak bola Indonesia, ternyata pernah menunjukkan sikap luar biasa. Di balik pencapaian gemilangnya bersama timnas Merah Putih, tersimpan kisah pengorbanan yang belum banyak diketahui publik. Ia pernah menolak tawaran gaji 4 kali lebih besar dari Cina demi tetap bersama Indonesia. Pada tahun 2024, pemerintah kota Yeongdeok, Korea Selatan, memberikan penghargaan kehormatan kepada Shin Tae-yong. Dalam pidato penerimaannya, Shin tak segan mengungkap rasa bangganya bisa melatih timnas Indonesia, meski itu bukan negaranya sendiri. Meskipun saya bukan pelatih Korea Selatan, saya berharap masyarakat Korea tetap mendukung saya karena saya melakukan pekerjaan yang baik di Indonesia, ujar Shin dengan tulus. Kalimat sederhana itu mengandung makna mendalam. Ia merasa terhormat bisa membawa perubahan untuk Indonesia, negara yang perlahan dicintainya layaknya rumah kedua. Menurut JJ, mantan penerjemah Shin Tae-yong, sang pelatih sempat mendapat tawaran fantastis dari Federasi Sepak Bola Cina. Kalau di Cina gajinya bisa setara 4 tahun di Indonesia hanya dalam 1 tahun, ungkap JJ dalam wawancara di kanal YouTube Sepul TV. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah. Alasannya, Shin justru lebih tertantang membangun sepak bola Indonesia yang saat itu belum punya arah yang jelas. Coach Shin suka tantangan, Indonesia ini sudah nggak ada tangga ke bawah, tinggal naik, jadi beliau pilih Indonesia, lanjut JJ. Dengan kerja kerasnya, Shin membawa perubahan besar dalam mentalitas, disiplin, dan gaya bermain timnas Indonesia. Ia memperkenalkan taktik modern dan membentuk skuad yang tidak hanya bermain bagus, tapi juga haus kemenangan. Hasil dari pengorbanan dan dedikasi Shin sangat nyata, membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sejarah baru, menembus final SEA Games 2023 bersama tim U23. Membawa skuad U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024, prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Semua pencapaian ini menjadikan Shin Tae-yong sebagai pelatih paling berpengaruh dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Belum lama ini, Shin Tae-yong mengunggah momen menonton laga final kejuaraan IAAFF antara Jepang versus Korea Selatan bersama JJ dan anak keduanya Jae-yom. Menariknya, JJ memakai jersey timnas Indonesia dan caption STY menyiratkan kecintaan pada timnas. Jepang memenangkan kejuaraan IAAFF. Sedih, tetapi tujuan kami adalah Piala Dunia. Waktu terlalu singkat untuk membuat rencana cadangan, tetapi para pemain tim nasional Korea melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dan JJ, putra kedua kami Jae-yom, menikmati waktunya. Kolom komentar pun dibanjiri curahan hati warganet Indonesia.
JJ dengan baju timnasnya dan coach dengan cinta hangat yang sama. Sehat-sehat coach, kami rindu. Lihatlah coach. Jumlah like dan komentar ini tanda banyaknya orang Indonesia yang masih mencintaimu. Kayak gini loh maksud Styrik Erik, kalah lawan Jepang 1, 0 adalah pencapaian luar biasa, nggak dibantai dan nggak 0 shot on target. Yang lebih mengejutkan, Shin Tae-yong bahkan sempat bernazar jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ia akan membangun rumah di Indonesia dan menetap di sini. Bukti nyata bahwa cintanya terhadap Indonesia bukan basa-basi, namun sayangnya semua pencapaian itu seperti dilupakan begitu saja. Masyarakat terkejut saat Shin Tae-yong tak lagi menangani timnas Indonesia. Tak sedikit yang menilai pemecatan itu terjadi bukan karena prestasi buruk, tapi karena alasan politis. Dugaan soal campur tangan mafia bola dan orang dalam pun bermunculan. Pasalnya STY dikenal sebagai sosok tegas yang tak mau dikendalikan oleh pihak-pihak gelap. Kini timnas ditangani oleh pelatih baru Patrick Kluivert, namun publik merasa belum ada hasil signifikan. Bahkan banyak yang menilai permainan timnas di era Kluivert masih kalah enak ditonton dibanding skema STY. Banyak suara dari masyarakat yang mulai mendesak PSSI untuk segera mengembalikan Shin Tae-yong demi menyambut babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Karena waktu tidak banyak dan pengalaman Shin dianggap sebagai kunci utama untuk membawa Indonesia terus melaju. Shin Tae-yong bukan hanya seorang pelatih, tapi pahlawan yang tulus membangun sepak bola Indonesia. Ia menolak uang besar demi tantangan, menanamkan sistem kuat dari akar rumput, dan membuktikan bahwa kerja keras, loyalitas, dan visi bisa mengubah nasib sepak bola sebuah negara. Kini, bola ada di tangan PSSI, akankah mereka mendengar suara rakyat dan membawa kembali sosok yang sangat dirindukan ini? Kita akan menjalankan operasi hari Kamis, jadi recovery-nya cukup panjang. Kabar kurang menyenangkan datang untuk timnas Indonesia. Striker andalan Garuda, Ole Romeni, dipastikan mengalami cedera serius dan harus menjalani operasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam acara resmi PSSI di Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Cedera Ole terjadi saat ia memperkuat klubnya Oxford United dalam turnamen Piala Presiden 2025 yang digelar di Indonesia. Dalam pertandingan melawan Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, Bandung 10 Juli 2025, Ole mendapatkan tackle keras dari pemain asing Arema, Paulinho Mochelin. Akibat insiden tersebut, Ole harus ditanduk keluar lapangan dan kemudian terlihat menggunakan ankle walker boot, menandakan kondisi kakinya cukup parah. Erick Thohir memastikan bahwa hasil pemeriksaan tim medis Oxford United dan Timnas Indonesia mengharuskan Ole menjalani operasi pada Kamis, 17 Juli 2025. Proses pemulihan pasca operasi ini diperkirakan akan memakan waktu cukup panjang. Dengan kondisi itu, Ole dipastikan absen dalam FIFA Matchday September, di mana Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Kuwait dan Lebanon dalam laga uji coba di Surabaya. Bahkan partisipasinya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025 pun masih diragukan. Meski kehilangan satu striker utama, Erick Thohir mengingatkan bahwa cedera adalah bagian dari dunia sepak bola. Ia mencontohkan situasi serupa yang pernah terjadi pada Ragnar Oratmangoen yang juga sempat absen karena cedera dan bahkan sempat diragukan kembali membela Merah Putih. Tentu kita kehilangan, tapi ini bagian dari sepak bola, ujar Erick. Saya tahu banyak yang pesimistis, tapi kita harus tetap membangun pola pikir optimistis. Insiden tackle keras Paulinho terhadap Ole Romeni memicu kemarahan di kalangan pecinta sepak bola nasional, terutama fans Timnas Indonesia. Banyak pihak menyerukan agar PSSI menjatuhkan sanksi berat terhadap Paulinho, bahkan ada harapan agar ia dipulangkan ke negaranya Brasil. Pasalnya pemain asing Arema FC itu disebut-sebut sudah membawa rekam jejak buruk sejak dari klub lamanya di Brasil dan kini kembali menimbulkan masalah saat baru tampil dalam laga pramusim di Indonesia. Cedera Ole Romeni menjadi pukulan berat bagi persiapan Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Dunia. Namun PSSI tetap meminta semua pihak untuk tidak tenggelam dalam pesimisme. Sementara itu, sorotan terhadap tindakan Paulinho Mochelin terus menguat dengan tekanan publik agar pemain asal Brasil tersebut dikenai hukuman tegas.
Timnas Indonesia U23 langsung mencuri perhatian di ajang Piala AFF U23 2025 usai menang telak 8-0 atas Brunei Darussalam. Sosok yang paling menonjol, Jens Reven, striker muda naturalisasi yang mencetak double hat-trick alias 6 gol dalam satu laga. Reven, pemain kelahiran Belanda berdarah Yogyakarta ini memang bukan sosok sembarangan. Ia tumbuh dan berkembang di Akademi Belanda mulai dari SV Nootdorp hingga FC Dordrecht U21. Dengan tinggi badan menjulang dan insting tajam sebagai penyerang, Reven jadi senjata baru mematikan tim Garuda Muda asuhan Gerald van den Borg. Naturalisasi Reven rampung pada 27 Juni 2024. Awalnya ia diproyeksikan untuk timnas U19 di bawah Indra Syafri. Hasilnya luar biasa. Ia membawa Indonesia juara Piala AFF U19 2024 dan mencetak gol kemenangan di final melawan Thailand. Tangis haru pun pecah usai laga. Performa apik itu membuatnya naik kelas ke U23 dan langsung jadi andalan. 6 gol ke gawang Brunei pun tercipta dengan berbagai cara, dari positioning cerdas, kecepatan, kekuatan fisik, hingga penyelesaian akhir yang matang. Kini resmi bergabung dengan Bali United, Reven disebut-sebut sebagai striker masa depan Indonesia. Sosoknya pun jadi pembicaraan hangat di kalangan supporter Vietnam yang mengaku kagum. Beberapa komentar warganet Vietnam menyebut, striker naturalisasi Indonesia luar biasa, cetak 6 gol dalam satu pertandingan. Baru satu pemain naturalisasi saja, tapi dampaknya luar biasa. Fisiknya luar biasa kuat. Pemain hasil didikan Eropa jelas berbeda kualitasnya dibanding pemain ASEAN lokal. Jelas sudah kehadiran Jens Reven bukan hanya memperkuat timnas Indonesia U23, tapi juga mengubah persepsi negara lain terhadap sepak bola tanah air.